Haleluya, shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saya percaya Tuhan menyertai kita semua, Tuhan melindungi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini, saya akan melanjutkan series yang sedang kita bahas di bulan ini, Talking Animals. Kita akan berbicara tentang hewan dan apa yang dapat kita pelajari dari perilaku hewan supaya itu dapat memberkati kita di dalam kehidupan kita. Di minggu ini kita akan belajar dari tingkah laku sebuah hewan, seekor hewan yang sangat kecil, yang mungkin menurut saya pribadi saya belum pernah belajar dari hewan ini. Karena kita seringkali kita melupakannya. Kita sangat familiar dengan rusa, kita sangat familiar dengan elang, raja wali. Tetapi belalang seringkali menjadi hewan yang terkesampingkan atau terlupakan. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita ada sesuatu yang baik, ada sebuah hikmat yang baik yang dapat kita pelajari, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita buka bersama-sama di Amsal pasal ke-30 ayat 24 sampai ke-28. Amsal 30 ayat 24 sampai 28 dikatakan seperti ini. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Hari ini kita akan fokus kepada ayat yang ke-27 saja. Saya memiliki terjemahan lain dari ayat yang sudah kita baca. Di Amsal 30 ayat 24 dan 27 di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Ada 4 binatang yang kecil tetapi luar biasa bijaksananya. Saya ulangi, ada 4 binatang yang kecil tetapi luar biasa bijaksananya. Ayat 27, belalang walaupun tidak mempunyai pemimpin, mereka selalu berkelompok. Dari ayat ini kita dapat pelajari bahwa belalang adalah salah satu dari 4 binatang kecil yang memiliki hikmat, yang memiliki kebijaksanaan. Kenapa? Karena mereka walaupun tanpa pemimpin, mereka dapat berkelompok menjadi satu kelompok yang besar. Mereka tidak memiliki raja, mereka tidak memiliki ratu seperti lebah. Lebah bisa berkumpul karena ada ratunya. Tetapi belalang berbeda. Belalang tidak punya pemimpin, tetapi mereka bisa berkelompok dan bisa melakukan sesuatu hal yang sangat besar. Hari ini saya akan memberitahukan kepada kita ada 2 tingkah laku yang dimiliki oleh belalang. Tentu saja ini salah satu jenis belalang yang perlu kita pelajari. Tingkah laku belalang ada 2, jemaat Tuhan. Yang pertama saya memberitahu ada 1 jenis tingkah laku yang mereka lakukan yaitu solitary. Apa artinya? Ketika mereka hidup sendiri, artinya mereka bisa hidup tidak memiliki pendamping atau teman. State ini atau bagian tingkah laku ini, bagian ini seringkali dipahami sebagai mereka seringkali berjalan sendirian. Belalang bisa hidup sendirian, mereka tidak perlu yang lain. Tetapi di sisi lain belalang ternyata juga memiliki jenis tingkah laku yang berbeda. Dinamakan adalah gregarious. Saya sengaja tetap memakai istilah bahasa Inggris supaya kita terbiasa dengannya, kita mudah ingatnya. Gregarious itu memiliki definisi seperti ini. Cenderung membentuk kelompok dengan orang lain dari spesies yang sama. Atau yang lain dikatakan membentuk sebuah kawanan. Mudahnya istilah ini dikatakan berkelompok. Jadi belalang memiliki 2 jenis tingkah laku yang perlu kita pahami bersama-sama, perlu kita perhatikan. Satu sisi mereka bisa bekerja sendiri, di satu sisi mereka perlu bekerja berkelompok dengan yang lain. Mereka bisa pergi sendiri, tetapi ada masanya, ada di suatu musim ketika cuacanya baik, ketika keadaan tanaman baik. Waktu masa panen mereka bisa berkumpul meskipun mereka tidak memiliki pemimpin. Dan ketika mereka berpindah
dari solitari kepada gregorius, ketika mereka berpindah dari kehidupan sendiri kepada kehidupan berkelompok, ternyata ada sebuah perubahan yang terjadi dalam tubuh mereka. Sistem tubuh mereka berubah. Saya punya gambarnya, tolong ditampilkan. Ada sebuah perubahan yang terjadi. Di solitari mereka berwarna hijau, tetapi ketika Gregorius ada sebuah transformasi terjadi, warnanya berubah. Saya mencatatnya seperti ini. Ketika transformasi terjadi perubahan warna, bisa perhatikan di gambarnya. Lalu kapasitas otak mereka bertambah besar dan untuk memproses informasi yang lebih kompleks. Lalu kaki mereka bisa menjadi lebih pendek. Bisa perhatikan di gambar. Badan mereka lebih kecil supaya mereka bisa terbang dari satu titik ke titik yang lebih jauh. Mereka dapat berpindah ke tempat yang jauh. Dan yang menariknya adalah mereka dapat menghabiskan semua tanaman hijau dalam sekejap. Ketika mereka sendiri, mereka tidak berbahaya. Ketika mereka sendiri, mereka mudah dimatikan. Ketika mereka sendiri, mereka bisa mudah ditangkap, lalu menjadi peliharaan atau mainan oleh anak-anak waktu kita remaja. Tetapi berbeda ketika mereka berubah dari solitari kepada gregorius. Ada sebuah peristiwa yang saya mau tunjukkan kepada seluruh jemaat. Saya punya video, silahkan Anda lihat terlebih dahulu bagaimana belalang itu berkelompok. आपको माका नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको माका नजर आ रहा है, ये देखिए. Menarik bukan? Kita tadi melihat bagaimana belalang itu jika mereka bersatu. Mereka bersatu bisa berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari dunia belahan barat ke dunia belahan timur. Lalu mereka bisa menghabiskan seluruh tanaman tuayan itu dengan sangat cepat. Itu adalah yang terjadi jika belalang sudah bersatu. Peristiwa ini juga terjadi di peristiwa di Alkitab. Bukan hanya pada saat ini juga.
Waktu Tuhan memberikan tulah kepada Mesir, di Keluaran 10 ayat 14 dikatakan seperti ini. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak, sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya. Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau. Luar biasa. Ketika belalang itu sudah bersatu, Alkitab mengatakan juga bahwa sehingga tidak ada lagi tinggal yang hijau. Itu bisa terjadi ketika mereka berkelompok. Mereka tidak bisa melakukannya ketika mereka berjalan sendiri. Mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Itu dilakukan hanya ketika mereka berkelompok. Mungkin dari sudut pandang manusia, peristiwa ini adalah peristiwa yang buruk, merusak. Tetapi kalau kita bisa melihatnya dari sisi belalang, hal tersebut adalah sebuah masa keemasan dalam sebuah produktivitas dalam kehidupan belalang. Itu adalah sebuah masa keemasan mereka ketika mereka sejahtera. Dan itu adalah sebuah masa keemasan ketika mereka bisa membuat sebuah dampak yang besar bagi dunia ini. Sebuah dampak yang sangat besar karena pemerintah harus melakukan sesuatu, pemerintah harus menolong, pemerintah harus mencegahnya. Itu adalah sebuah dampak yang sangat besar. Kita tidak akan fokus kepada hal-hal yang merusak tersebut. Tetapi hari ini kita akan fokus kepada hikmat yang mereka miliki dan sistem apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi ketika mereka bersatu. Alkitab berkata bahwa binatang ini sangat bijaksana. Jemaat Tuhan, belalang adalah hewan yang sangat bijaksana. Karena tanpa dipimpin oleh seorang pemimpin, mereka dapat mengalami sebuah transformasi dari sendirian menjadi sebuah kelompok yang besar. Dan ketika mereka berkumpul menjadi sebuah kesatuan, hal ini dapat menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah kuasa dalam sebuah kesatuan. Ada kuasa di dalam kesatuan. Ketika engkau bersatu dengan yang lain, ada kuasa yang terjadi dalam kesatuanmu. Efesus 4 ayat 1-7 dikatakan seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang tergantung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dari ayat yang kita baca tadi, ada satu kata yang diulang-ulang. Kata tersebut adalah kata satu. Tuhan menginginkan kita bersatu. Tuhan mau supaya kita bersatu. Di ayat 3 dikatakan tadi, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita sudah disatukan, kita memiliki satu tubuh, tubuh kerajaan Allah. Kita satu roh, kita memiliki satu Tuhan, kita memiliki satu iman dan satu baptisan. Maka dari itu, mari kita menjaga kesatuan tersebut. Belalang dikenal bijaksana karena mereka hidup dalam sebuah kesatuan. Saya mendorong, mari kita semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, mari kita menjaga persatuan tersebut. Mari kita bersatu dengan yang lain. Mari kita bersatu dengan orang percaya yang lain. Mari kita bersatu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Sangat sedih jika kita mendengar ada sebuah pertengkaran di antara tubuh Kristus. Kita sama-sama sudah ditebus. Bukan waktunya lagi kita mengatakan aku lebih benar, engkau salah. Bukan waktunya lagi kita mengatakan bahwa kita harus mengerjakan ini karena apa yang saya anggap ini lebih benar daripada apa yang engkau anggap benar itu. Tidak boleh. Mulai hari ini mari kita mengerjakan kesatuan kita. Kita semua berbeda-beda, kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan di tengah keperbedaan tersebut, Tuhan mau supaya kita semua bersatu dan mengerjakan sebuah tugas yang besar. Kita memiliki tugas yang besar, kita harus mengabarkan kabar Injil, kita harus membawa dampak ke tengah komunitas kita, kita harus membawa kasih Kristus kepada semua orang yang belum percaya. Bagaimana caranya? Dimulai dengan sebuah kesatuan yang terjadi di antara kita. Pertanyaannya,
Apa yang terjadi jika kita bersatu? Apa yang terjadi jika umat Tuhan satu dengan yang lainnya bersatu terhubung? Yang pertama, kita akan menjadi lebih baik. Jika engkau mau bersatu dengan A dan B, jika engkau mau bersatu dengan orang percaya yang lain, dengan anak Tuhan yang lain, maka saya percaya kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kitab Kejadian adalah original plan dari Allah tentang bumi ini, tentang seluruh ciptaannya. Dan di kitab Kejadian jelas bagaimana supaya keadaan manusia lebih baik, yaitu ketika mereka ada penolongnya, ketika mereka bersatu dengan yang lain. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jemaat Tuhan, jika engkau mau menjadi lebih baik, salah satu caranya yang harus kita lakukan adalah kita membutuhkan dorongan dari orang lain. Kita membutuhkan doa dari orang lain. Mari kita bersatu dengan orang lain. Asosiasi Kesehatan Mental mengatakan seperti ini. Hubungan sosial dapat menurunkan kecemasan dan depresi, membantu kita mengatur emosi, meningkatkan harga diri dan empati, dan benar-benar meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Hubungan sosial yang kita miliki dengan orang-orang percaya yang lain itu dapat menurunkan kecemasan dan depresi. Artinya engkau menjadi lebih baik ketika engkau menghadapi kecemasan dan depresi. Dan mengatur emosimu menjadi lebih baik. Dikatakan lagi, Asosiasi Kesehatan Mental Kanada berkata, kurangnya hubungan antar manusia bisa lebih berbahaya bagi kesehatan Anda daripada obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi. Engkau akan lebih baik ketika engkau terhubung dengan yang lain. Engkau akan lebih baik ketika engkau mau bersatu dengan yang lain. Saya tahu kita semua bisa bekerja sendiri dan sepertinya kita bisa lebih baik bekerja. Tetapi untuk kesehatan kita, untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar, untuk visi misi yang Tuhan berikan kepada kita semua, kita mesti bersatu supaya kita lebih efektif, supaya kita mengalami sebuah kebaikan. Kita akan lebih baik jika kita terhubung dengan yang lain. Ketika saya menggumulkan firman Tuhan ini, ada seorang pemimpin memberitahu kepada saya. Ada sebuah kisah Pak Yer. Beberapa hari yang lalu saya berjalan di sekitar North Point. Lalu saya bertemu dengan salah satu jemaat. Saya melihat jemaat itu dalam sebuah tekanan. Dia terlihat tidak bahagia, dia tidak terlihat seperti sukacita dan damai hatinya. Itu bisa terlihat dari wajahnya. Lalu kami hanya bersapa, dia berkata, iya saya baik, saya baik. Lalu mereka berpisah, lalu kami pulang, saya di rumah, saya berdoa kepada Tuhan. Hati saya memiliki sebuah rasa beban yang besar. Lalu saya didorong oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada dia. Saya didorong oleh Roh Kudus untuk meneleponnya. Lalu dia melakukannya. Ketika dia menelpon, satu hal yang dia katakan, apakah engkau benar-benar baik? Apa yang terjadi? Lalu jemaat yang bertemu dengan pemimpin ini dia berkata bahwa aku sedang mengalami sesuatu, aku sedang tidak baik hari-hari ini. Lalu dia mencurahkan semua bebannya dan setelah itu mereka berdoa bersama-sama, mereka membawa beban itu kepada Tuhan. Lalu hasil daripada apa yang mereka lakukan itu, mereka berdoa, mereka berbagi, mereka bersatu. Lalu sang jemaat ini yang tidak saya bisa sebutkan namanya, lalu dia tutup teleponnya, lalu dia menyetel sebuah video, lalu dia menjadi lebih baik dan dia bisa tidur. Esok paginya dia berkata, terima kasih buat apa yang Anda lakukan tadi malam. Hari-hari ini saya sudah tidak bisa tidur. Hari-hari ini saya tidak damai. Ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Tetapi hari ini saya lebih baik karena saya sudah bersatu dengan engkau dan kita membawanya kepada Tuhan dan Tuhan menenangkan hati saya. Maksud saya adalah engkau akan lebih baik ketika engkau menghadapi sebuah masalahmu. Engkau bisa lebih baik, engkau akan mendapatkan dorongan, engkau akan mendapatkan kekuatan ketika engkau mau berbagi dengan yang lain dan membawa kesakitan itu dan beban itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menurunkan damai sejahteranya dan sukacitanya kepada kita semua. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan ada di tengah-tengah mereka. Itu berkat yang luar biasa jemaat Tuhan. Hanya jika kita bersatu, maka Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kita. Dalam hidup kita,
Kita harus melewati tragedi hidup yang tidak bisa kita hindari. Bisa saja kita ditinggalkan oleh orang yang paling kita kasihi. Bisa saja kita harus dirawat di rumah sakit dalam sekian waktu lamanya. Bisa saja kita dihianati oleh orang-orang terdekat kita. Bisa saja kita sakit hati dan mendapat kabar buruk. Dan di saat itulah kita membutuhkan orang lain. Dan kita pasti akan menjadi lebih baik. Poin yang kedua. Apa yang terjadi jika kita bersatu? Jika kita bersatu, maka kita akan menjadi lebih kuat. Ketika kita bersatu dengan yang lain, kita bersatu dengan jemaat yang lain, kita menjadi lebih kuat. Seperti apa yang kita pelajari tadi dari tingkah laku belalang, mereka menjadi lebih kuat. Kakinya lebih kecil, tubuh mereka lebih ramping, lalu mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka bisa berpindah dari belahan bumi barat, saya tadi sudah katakan, belahan bumi barat kepada belahan bumi timur. Itu hanya terjadi ketika mereka bersatu, mereka menjadi lebih kuat. Dikatakan di ayat Efesus 4 ayat 16 dikatakan seperti ini. Di bawah pimpinannya, bawah pimpinan Tuhan, semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendi masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa, kuat melalui kasih. Kita akan memberikan sebuah kontribusi yang baik demi pertumbuhan orang lain ketika kita bersatu. Dan ketika kita bersatu, ada kontribusi yang kita terima supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Perpecahan membuat kita lemah, jemaat Tuhan. Ketika kita pecah, kita menjadi lemah. Tetapi kesatuan itulah yang membuat kita lebih kuat. Ketika kita lemah, kita tidak akan bisa berbuat banyak. Ketika kita lemah, kita akan mudah terkalahkan. Tetapi berbeda keadaannya jika kita bersatu. Ketika kita bersatu, maka kita akan semakin kuat. Iblis tidak akan bisa mengalahkan kita. Kita bisa menghadapi setiap serangan iblis maupun kekuatan dunia yang semakin jahat ini. Kita semua memiliki roh Allah. Dan ketika kita berkumpul bersama-sama, bersatu, maka api roh Allah itu dapat bekerja lebih dahsyat lagi dan membawa begitu banyak orang kepada Kristus. Jika engkau mau melihat sebuah pekerjaan besar terjadi dalam kehidupan kita, mari kita bersatu supaya kita lebih kuat dan kita dapat mengerjakan penginjilan itu, kita dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi, kita dapat membawa surga ke kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terlebih lagi, jemaat Tuhan, di tengah pandemi seperti ini, mari kita bersatu. Kita membutuhkan kekuatan dari yang lain. Mari kita bersatu. Ini bukan lagi tentang membawa ego kita masing-masing dan menghasilkan perpecahan. Mari kita semakin bersatu. Meskipun kita terpisah oleh jarak karena situasi pandemi ini. Saya mendorong, mari kita tetap bersatu dalam pertemuan virtual kita maupun di dalam doa supaya kita semakin kuat. Jika hari-hari ini engkau membutuhkan seseorang, engkau bisa hubungi kami. Engkau bisa hubungi kami staf gereja atau pemimpin-pemimpin. Kami akan bersedia bersatu dengan engkau, membawa setiap bebanmu, membawa setiap apa yang sedang engkau gumulkan itu kepada Tuhan. Dan kita bersepakat bersama-sama supaya Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Datangi kami, cari kami akan siapkan hidup kami supaya kita bersatu bersama-sama dan ada sebuah kebaikan terjadi dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Diceritakan di sebuah gereja, bukan gereja ICA. Diceritakan ada seorang diaken yang sangat takut kepada Tuhan. Singkat cerita, suatu saat dia tidak terlihat lagi di gereja. Lalu gembala sidang yang sangat kenal dengan bapak ini, dia mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan diaken ini. Dia mendengar bahwa ada sebuah berita yang tidak baik terjadi terhadap diaken ini sejak dia undur dari gereja. Sejak dia tidak lagi datang ke gereja, ada begitu banyak peristiwa yang tidak baik terjadi dalam hidupnya. Lalu hamba Tuhan ini, gembalanya dengan kasih mencari domba ini. Gembala ini dengan kasih mencari sang diaken ini. Kenapa sih dia tidak pernah datang? Lalu singkat cerita dia masuk ke rumah, beliau tidak banyak ngomong,
dia melepas mantelnya karena waktu itu diceritakan sedang dalam masa musim dingin, winter. Lalu dia melepaskan jaketnya, lalu menggantungkannya. Beliau melihat di salah satu sudut rumah itu ada sebuah tungku pemanas ruangan. Lalu sang gembala itu mendatanginya. Dia datang pergi ke tungku itu, lalu dia duduk di depannya, lalu dia tidak berbicara banyak, dia duduk saja. Dia duduk, dia lihat tungku itu, lalu sang diaken yang sesungguhnya memang dekat, lalu juga duduk di sebelah hamba Tuhan ini, gembalanya. Ada satu hikmat Tuhan turun atasnya, lalu yang dilakukan oleh gembala ini mudah, sederhana saja. Di tungku itu ada beberapa bilah-bilah kayu sehingga api itu bisa membara. Lalu diambillah salah satu kayu itu, diambillah kayu yang terbakar itu, penuh dengan api, apinya cukup besar, lalu dipindahkan, dikeluarkan dari sebuah kerumunan. Dipindahkan, lalu beliau diamkan saja, dia tunggu. Lalu setelah itu singkat cerita api itu padam, kayu itu menjadi tidak merah lagi, menjadi putih karena sudah terbakar. Sang gembala melihat itu, lalu diaken juga melihatnya. Diambillah itu lagi, diangkat lagi dan dimasukkan lagi kepada kerumunan kayu yang terbakar itu. Lalu dia melihat, setelah itu terbakarlah lagi itu kayu yang tadinya mati lalu terbakar lagi karena dimasukkan ke dalam api. Setelah itu gembala tidak banyak ngomong, tidak berkata apa-apa, dia berdiri lalu dia pulang dan mengambil mantelnya dan sang diaken berkata, terima kasih buat kedatanganmu hari ini, mulai besok minggu saya akan datang lagi. Apa yang mau saya katakan? Mungkin selama ini engkau enggan untuk bersatu dengan yang lain. Tetapi bagaikan kayu yang dipindahkan tadi oleh sang gembala, lama-kelamaan api itu akan padam, akan berubah warna, akan menjadi mudah untuk dimatikan. Iblis seringkali susah untuk mematikan kita, mematikan api yang ada di dalam kita. Karena kita memiliki api yang besar ketika kita sedang bersatu. Tetapi ketika kita sedang mengundurkan diri, iblis melihat bahwa ada satu kesempatan yang besar untuk mematikan api yang ada di hati kita. Dan iblis mematikannya. Semenjak itulah iblis bekerja dan mau menarik kita untuk menghancurkan kita. Saya mendorong hari ini, jika engkau sedang lemah imanmu, sedang apimu sedang mulai padam, saya mendorong, mari kita mulai bersatu lagi dengan seluruh anggota jemaat yang lain. Ketika engkau merasa hidupmu mulai kering, engkau mulai tidak bisa berdoa, engkau tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, saya mendorong, carilah anggota kerajaan Allah yang lain, carilah anak Allah yang lain, carilah pemimpin-pemimpin, carilah kami, supaya kami dapat membawa engkau lagi kepada Tuhan, dan hatimu yang kering itu dapat disiram oleh pekerjaan Roh Kudus, dapat dipenuhi lagi dengan sukacita dan damai sejahteranya Tuhan. Mari kita bersatu, jemaat Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi, jangan pernah tinggalkan persekutuan di antara keluarga anggota kerajaan Allah. Mari kita semuanya tetap bersatu, supaya kita menjadi lebih baik. Mari kita bersatu supaya kita menjadi lebih baik dan kita menjadi lebih kuat.